أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وردده إلينا إن حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam ini dapat hadir di Masjid Damwari Anom, Majlis Zikir Arafah 2 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia untuk senantiasa selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para pengurus Majelis Zikir Arafah 2, ada sesepuh manaqib khataman Bapak Hotman, siapa lagi ya? Ustaz Sutris, kemudian juga hadir Ketua Majelis Zikir Arafah Kepayang 4 ya, MTA, Pak Husain. Ini enggak hafal ini karena jarang kesini. Pak Burhanuddin yang tahu. Pak Askorehal dan seluruh ikhwan akhwat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf
ingin menyampaikan salam takzim untuk ikhwan akhwat yang ada di sini dari Abuya beserta Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagaimana pengumuman informasi bahwa malam Senin insyaallah kita akan melaksanakan sholat sunat Rajab ba'da maghrib sebanyak 10 rakaat. Niatnya usolli sunata syahri Rajab raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dalam bulan Rajab itu memiliki satu peristiwa yang begitu besar dan agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di majelis manaqib ini tiada lain semuanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah yang saya dengar tadi, pertama di MC pembukaan, kemudian yang kedua pada saat pembacaan manqabah ada satu istilah yang keluar, yaitu sahibul hajat. Mudah-mudahan sahibul hajat titik-titik seterusnya. Sahibul hajat itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah yang berketempatan. Karena itu kadang disebut siapa namanya. Makna yang kedua, sahibul hajat itu adalah jamaah yang hadir majelis manaqib. Itu juga disebut dengan sahibul hajat. Sebab kita yang hadir ini semuanya ada hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, baik hajat yang sifatnya individu maupun berjamaah. Karena itu dengan segala hormat, sebenarnya hajat kita tidak ditulis di atas kertas, tidak diserahkan kepada pengurus. Jangan berkecil hati. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, bisa saja ada 20 yang nyetor kertas, lantas tiba di diri kita karena enggak bawa pena, lalu kita tidak menulis di atas kertas. Nah, fenomena itu jangan membuat hati kita berkecil. Walaupun nama kita tidak ditulis di atas kertas, keluarga kita enggak ditulis di atas kertas, tetap saja yang hadir itu juga disebut dengan sahibul hajat. Ini supaya paham gitu, bahwa yang hadir ini juga adalah masing-masing semuanya memiliki hajat.
Karena itu bisa saja disebut namanya, bisa juga tidak disebut. Manakib itu sama dengan majelis ilmu. Kalau ingin mencari hadis yang isi hadisnya bicara masalah manakib, lalu kata-kata manakib itu tidak ada dalam hadis, maka carilah substansinya. Tidak mesti perbuatan kita ini semuanya harus ada dalam hadis gitu. Kita ngadakan riungan cari hadis bicara masalah riungan nggak ketemu umpama. Kita mengadakan manakib umpama mencari hadis yang bicara masalah manakib nggak ketemu. Tidak begitu caranya, tetapi carilah substansinya apa. Manakib ini amaliyah dan ilmiah. Perpaduan antara amaliyah dan ilmiah, maka ini disebut dengan majelis ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, libni Mas'udin, kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu di dalam majelis ilmu meski hanya sebentar. La tamassu qalaman, saat itu engkau tidak membawa pena. Wala taktubu harfan, saat itu juga engkau tidak menulis walaupun hanya satu huruf. Khairul laka min itki alfi raqabah, perbuatanmu lebih baik dibandingkan dengan memerdekakan 1000 orang budak. Bukan sedekah hal yang kecil ya. Memerdekakan itu satu orang itu sudah besar. Jadi kata Rasulullah, duduk di majelis ilmu walaupun sebentar, sifatnya hanya mendengarkan saja, tidak mencatat, duduk saja, khairul laka min itki alfi raqabah, lebih baik dibandingkan dengan memerdekakan 1000 orang budak. Wa nazruka ilal alim, kemudian dirimu memandang seorang alim. Alim di sini alimun wa amilun. Dalam kurung, alim di sini bukan ahli ilmu saja. Ia berpengetahuan, ia pengamal. Artinya bukan ilmu untuk sebatas pengetahuan, tapi ilmu dipakai. Mungkin kelas kita masih di kelas orang yang sedang dalam proses mencari pengetahuan, dalam pengamalannya itu sedang berjalan tapi masih jauh, sudah berjalan tapi masih jauh. Nah, memandang seorang alim dalam tasawuf adalah orang ahlul ma'rifat,
khairul laka min alfi faras, lebih baik dibandingkan dengan 1000 kuda. Tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kau sedekahkan dengan tujuan untuk berjuang di jalan Allah. 2 itu. Jadi duduk bandingannya lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 orang budak. Memandang lebih baik dibandingkan bersedekah 1000 ekor kuda. Mungkin kuda sekarang ini McLaren lah gitu. Wassalamuka ila wajhil alim, dan bersalaman dirimu kepada orang alim ahlul ma'rifat, khairun laka min alfi salatil jahil, lebih baik dibandingkan dengan salat 1000 rakaat orang bodoh. Nah, hadis itu ya, sama halnya dengan kegiatan kita pada malam hari ini. Apanya? Menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu. Walaupun mungkin yang petugas belum ahli ma'rifat, termasuk yang ceramah juga belum ahli ma'rifat. baru tahu ngomong aja. Tapi setidaknya perkumpulan ini disebut dengan majelis ilmu. Karena itu disinilah kita mesti memandang syuhudul kathrah fil wahdah, pandang yang banyak di dalam yang satu. Mana yang banyak jamaah hadir yang banyak, mana yang banyak petugas-petugas yang banyak, tetapi mesti pandang satu. Bukan berhenti kepada muhdas, bukan berhenti kepada makhluk, tapi pandanglah bahwa yang hadir ini iradahnya iradah dia, kudrahnya kudrah dia, hayatnya hayat dia, samanya sama dia, basarnya basar dia. Jadi kita bukan lagi memandang muhdas makhluk, tapi yang kita pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tiada henti bersujud syukur kita kepada Allah. Sampai hari ini kita masih mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Tahaddus bini'amnya harus sampai di situ dulu. Ada rasa syukur, ada gerak hati untuk mengamalkan. Yang la ilaha illallah itu adalah perwujudan dari seorang hamba yang hidupnya condong hati kepada Allah. Dalam satu hadis itu disebutkan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan. Karena kita di ranah belajar ruhani, maka terjemahannya boleh menggunakan kata siapa orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan. Itulah.
maka akan Allah beri 3 keistimewaan pada diri hamba tersebut. Ada 3 keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. 1, keistimewaannya adalah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan mencukupkan akan hatinya, akan Allah kayakan hatinya, akan Allah berikan pada hati hambanya hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Singkatnya, lapang hati. Nah, sekarang evaluasi diri, muhasabah diri kita. Dari sekian tahun sudah mengamalkan amaliyah zikir, adakah secercah lapang hati saat ini? Kalau ada, membekas. Kalau enggak ada, perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan ada itu. Lapang hati. Pas lagi ada, dia yang diingat. Pas lagi enggak ada, dia juga yang diingat. Banyak kawan akrab, dia yang diingat. Pergi semua kawan ini, hilang semua, tinggal sebatang kara kita sendiri. Tetap dia yang diingat. Waktu lapang, dia yang diingat. Waktu sempit, dia yang diingat. Ini yang disebut dengan apa? Lapang hati itu tadi. Dipuji dia, dipuji ingat dia, dicaci ingat dia. Nah, untuk bisa sampai kepada level itu, warubbama yafa'uhu fi sa'atin ma la yafa'uhu fi zinin. Itu panjang Pak prosesnya. Kalau teorinya mungkin ada batasnya, tapi prakteknya berat. Jadi praktek ngaji tasawuf ini enggak usah jauh-jauh deh praktek tasawuf ini. Kawanmu menjadi praktek alat uji, sahabatmu menjadi praktek alat uji, anakmu menjadi praktek alat uji, keluargamu menjadi praktek alat uji. Itu yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah ketika seseorang menjadikan Allah sebagai tujuan, wa jama'a syamlahu. Ikuti sama-sama, wa jama'a syamlahu. Apa itu? Artinya dia bisa berkumpul kepada yang berserakan. Masih sulit dipahami. Bahasa yang mudah dicerna, wa jama'a syamlahu artinya adalah bisa bergaul kepada siapa saja. Orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli ruhani, wa jama'a syamlahu, bisa bergaul kepada siapa saja, tidak pilih-pilih. Cerminannya siapa? Ya, guru-guru kita, ulama-ulama. Lihatlah pergaulan ulama itu. Ulama itu tamunya bukan hanya dari kalangan santri saja, dari kalangan pengusaha ada, dari kalangan pejabat ada, dari kalangan petani ada, dari
dari kalangan seniman ada, dari kalangan artis ada, dari kalangan medis ada, bahkan dari kalangan preman juga ada. Betah juga preman itu kalau udah silaturahim sama ulama itu. Apalagi kalau ulamanya itu sebelum ketemu kata dia, ya makan dulu makan. Udah, bukan sehari itu bertamu, itu besok datang lagi. Nah, ikhwan haji mana itu? Ya karena sekarang ngomongnya di sini Arafah Majelis Zikir 2 Jamaah Masjid Namuri Anom harus sampai pada level titik itu, terbuka kepada siapa saja, mudah bergaul lah gitu. Kenapa begitu? Itu tadi syuhudul kasrah fil wahdah. Semua perilaku sifat manusia yang berbeda-beda ini ya sumbernya ya dari satu itulah. Jadi jangan memandang sifat, tetapi pandang yang memberikan sifat. 3. Ikuti. Ini ikuti ini supaya enggak ngantuk aja sebetulnya. Kalau ceramah sama wali itu kan ya gini, banyak nunduknya gitu. Kan ciri-ciri wali itu nunduk itu. Wa atathu, ayo. Dunya wahya raghimatun. Orang yang ahli zikir, orang yang ahli mengolah kolbu, orang yang ahli rohani, mendapatkan dunia itu sampai-sampai, itulah dunia itu berlutut datang kepadanya, sampai-sampai merangkak datang kepadanya. Mungkin sudah terjadi tapi tidak disadari. Bisa begitu. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? dalam bab ma'isyah ya. Ma'isyah itu dalam hal kehidupan, mungkin seseorang dalam keadaan yang sempit secara ekonomi. Anehnya, itulah anehnya, ada-ada saja pas lagi butuh itu. Nah itu wa'atat hud dunya wahya raghimatun itu. Ya, kita yang sedang belajar zikir ini ya, mustahil kalau tidak ada masalah, mustahil kalau tidak ada kesulitan, pasti akan mengalami. Nah hanya saja yaitu tadi, ada saja jalan keluarnya. Itulah yang disebut wa'atat hud dunya wahya raghimatun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, dalam mengamalkan amaliyah zikir ini kuncinya adalah satu kuncinya, enggak banyak-banyak, istiqomah, itu aja kunci. Orang-orang yang sudah sampai kepada level puncak itu ya, cuman satu kuncinya, istiqomah. Mau gimana pun juga keadaan gitu. Maka dalam tanbih yang keempat itu apa bunyinya? Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Tidak mesti disakiti orang itu lewat ucapan, Pak.
tidak mesti disakiti orang itu, yaitu kan kalimat saja. Tetapi perwakilannya kan banyak, cabangnya banyak. Ya. Bisa saja keadaan membuat diri sakit, bisa saja lingkungan membuat tidak nyaman, bisa saja dalam hal struktur kepengurusan membuat diri terjepit, bisa. Tetapi tidak boleh berubah sikap dimanapun dan kapanpun. Gaungkan, amalkan, dawamkan kalimah zikir la ilaha illallah. Wa amma tauhidu, dan adapun tauhid, bila ilaha illallah, tauhid itu dengan kalimah la ilaha illallah. Fa inna man tawajjaha, maka sesungguhnya siapa saja yang dirinya bertawajjuh kepada Allah, wa qalbuhu, namun hatinya li ghairillah, berpaling dari Allah, menghadap selain Allah, hujiba an ghairillahi ta'ala, maka hatinya terhalang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi. Wa amma tauhidu, dan adapun level tingkat tauhid, bila ilaha illallah, adalah dengan kalimah la ilaha illallah. Fa inna man tawajjaha, siapa saja yang bertawajjuh, menghadapkan kepada Allah dirinya, wa qalbuhu li ghairillah, tetapi hatinya berpaling dari Allah, hujiba an ghairillahi ta'ala, maka tertutuplah hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bosan-bosannya saya bicara masalah niat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ya, 40 hadis, kalau bisa hafal sih. Itu mengambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya tebal segini. Itu oleh pengarangnya diambil yang pilihan-pilihan menjadi 40 hadis. Tapi dalam satu keterangan itu 41 hadis. Dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu menjadi hadis dasar untuk dihafal oleh santri-santri. Nah, menariknya, dari sekian banyak hadis yang diambil, musannif meletakkan hadis pertama itu bicara masalah niat, Pak. Padahal dalam hadis Al-Arba'in Nawawiyah itu ada hadis yang menjelaskan Islam, iman, ihsan. Bagi kita yang barangkali tidak sampai kepada martabat rijalul hadis itu, tentu berpikir, kenapa musannif ini meletakkan perkara niat di posisi awal, tidak menempatkan Islam, iman, dan ihsan. Kalau bunyi hadisnya ya begitu, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap perkara perbuatan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi,
siapa orang yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka ganjarannya adalah mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu yunkihuha aw imra'atin, tapi kalau hijrahnya itu karena wanita yang hendak dinikahi, fa hijratuhu ma hajara ilaihi, maka ganjarannya adalah tergantung apa yang dia niatkan. Artinya apa? Mulai kita belajar zikir ini ya. Nih. Itu bagaimana di awal, Pak. Kita belajar zikir ini bagaimana perkara di awal. Kalau belajar zikir, kalau belajar talqin bukan karena Allah, itu bukan karena Allah, karena sesuatu yang lain selain Allah, maka ketika dalam proses ternyata tidak tercapai, biasanya berhenti. Biasanya berhenti, nggak lama. Umpama belajar zikir, belajar talqin karena ingin naik pangkat, lalu ditalqin, mengamalkan zikir. Dalam perjalanan proses mengamalkan zikir, ternyata tidak sampai kepada cita-cita yang diharapkan, maka biasanya macet. Karena harta ketika tidak sampai, biasanya macet. Ringkasnya adalah berjalan tidaknya amaliyah zikir ini, lagi-lagi innamal a'malu binniyat, tergantung dengan niat kita. Nah, tetapi kalau niat ini karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi balik lagi ke awal. Mau ada enggak ada itu, mau tercapai enggak tercapai, maka akan jalan terus. Nah, bicara masalah tauhid ini ada satu ayat, yang ayat ini luar biasa dan dahsyat bunyinya, adalah wa man kana wa may yarju liqa'a rabbih man kana wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu dengan aku, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Syaratnya ada dua kalau mau ketemu dengan Allah itu. Pertama, syaratnya adalah lakukan amal soleh. Sudah belum amal soleh dilakukan? Sedang. Mana amal soleh itu? Zikir jahar amal soleh, khotaman amal soleh, manakib amal soleh, sholat amal soleh, puasa amal soleh. Syarat yang kedua, nah ini yang sulit ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang kedua adalah jangan sekali-kali kau persekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Jadi ada 3 lafaz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah lafaz la nahi ya. Yang kedua adalah yusyrik. Yang ketiga adalah ahada. Padahal menggunakan la saja sudah cukup. Jangan ke sini,
Itu sudah cukup kalimat itu. Jangan ke sini. Bagaimana dengan kalimat yang kedua? Ini umpama begitu ya. Umpama sedang ada masalah. Maka mungkin puncaknya kalimat yang keluar dari mulut kita itu, jangan ke sini. Di atas jangan ke sini itu ada lagi kalimat berikutnya. Jangan lagi ke sini. Itu sudah meningkat itu. Peringatan itu. Nah, yang sudah level puncak itu, kalau sudah betul-betul memuncak, maka kalimatnya tidak begitu lagi. Kalimatnya adalah jangan sekali-kali datang ke sini lagi. Wah, itu sudah parah itu. Nah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini level ketiga ini. Jangan sekali-kali engkau persekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Sudahlah jangan, terus ditambah sekali-kali, yang ketiga dengan sesuatu apapun juga. Berarti ini sudah betul-betul peringatan yang sangat dalam ini. Kalau sekutu itu apa? Syirik. Syirik itu apa? Apa syirik itu? Menduakan Allah. Umpama menyembah pohon jati. Karena mau masuk Arafah itu kan ada pohon jati gitu. Sembah itu. Syirik enggak kalau menyembah pohon jati? Syirik. Itu satu. Nyembah matahari, syirik. Nyembah bulan, syirik. Nah, sayangnya umumnya pemahaman tentang syirik, hanya berhenti pada tataran menyembah. Saya ulangi lagi. Sayangnya pemahaman umum yang namanya syirik itu hanya berhenti pada tataran menyembah saja. Sehingga dampaknya adalah karena tidak menyembah berhala, karena tidak menyembah patung, karena tidak menyembah matahari. Ini batuk-batuk kayak gini karena mau makan sebetulnya. Jadi kalau batuknya udah berdahak-dahak berarti stop. Saya ulangi lagi. Karena tidak menyembah patung, tidak menyembah matahari, tidak menyembah pohon dan lain sebagainya, dengan mudah diri ini berkata begini, kalau begitu alhamdulillah saya keluar dari kesyirikan. Seolah begitulah, seolah. Karena dipahami yang namanya syirik itu masalahnya hanya menyembah. Padahal Bang Udin, padahal menuju selain dia itu, menuju, bukan menyembah ya, bukan menyembah. Bisa saja menyembah Allah ya, tetapi tertujunya bukan ke Allah. Padahal menuju selain dia itu syirik gitu. Nah, tapi ini harus dicerna sambil ngunyah nanti pas makan nanti. Nah, kamu belajar yang betul. Besok mau ujian. Ini masalahnya umur kamu udah di ambang batas. Persyaratan itu maksimal 28. Pokoknya kamu belajar yang betul lah seminggu ini. Nanti Bapak bantu dengan tahajud nanti. Kayak sederhana itu kalimat itu. Nanti Bapak bantu dengan tahajud. Begitu anak lulus, tahajud libur. Atau enggak lulus, tambah
libur, malah ngomong di mulut. Ini udah parah ini. Pas nggak lulus, ada nggak sih Tuhan ini? Oh, itu udah parah itu. Nggak usah ke orang lain, ke diri dulu lah, ke diri. Ini tanah ini nggak laku-laku. Terus gimana Pak Haji? Kita hantam dengan khotam-hantam lah. Ini halus ya, halusnya. Bolehkah melakukan ibadah karena ada motivasi yang lain? Maka saya jawab, boleh. Tetapi posisikan Allah di posisi yang pertama. Ya, sebab orang melakukan ibadah itu kan ada sebab gitu kan. Sebab itu kan diwarnai dengan fadilah-fadilah itu. Malah yang populer sholat duha itu, yang populer ini sampai hari ini untuk menarik rezeki. Karena ruko udah mau disita sama bank, maka duhanya 12 rakaat. Tapi kalau sendal hilang ya cukup 2 rakaat aja lah. Nah, fenomena itu, maaf maaf 1000 mohon maaf. Kalau saya nggak terlalu aneh dengan orang rajin ibadah di bulan Ramadan. Kan ini besok Rajab, Sya'ban, terus Ramadan. Nanti Ramadan ini penuh masjid itu Pak, sampai jalan raya malah. Tapi babak 16 besar itu. Tapi kalau udah masuk ke semifinal, udah mulai agak maju. Kalau udah sampai ke final, biasanya muazzin sama iqamah aja itu. Apa poin yang disampaikan maksudnya? Begini maksudnya. Kasar ngomongnya beginilah. Tercapai nggak tercapai, ya nggak berubah ibadah dia kepada Allah. Ada apa nggak ada, lapang apa sempit, nggak berubah dia ibadah kepada Allah. Mau Ramadan mau di luar Ramadan, yang namanya berjamaah memang pakaian dia, gitulah bahasa kasarnya. Enggak karena Ramadan mendadak gitu. Pas di luar Ramadan sepi, enggak begitu, enggak. Pas datang Ramadan sibuk nyari anak yatim. Begitu selesai Ramadan, kapan santunan? Nanti tahun depan lagi. Yang enggak begitu, itu maksudnya enggak begitu. Yang namanya Allah itu pingin ibadah hamba ini bukan karena yang lain-lain. Ya sama halnya kayak bapak zikir ini karena ada masalah, ya itu kan awal aja Pak. Karena ada masalah belajar zikir itu kan awal saja, sebab saja. Tapi kalau masalah itu sudah selesai, apa berhenti zikir? Ya enggak. Lanjut, ada masalah enggak ada masalah, ya lanjut zikir itu. Nah Allah itu pinginnya ibadah itu ya begitu gitu loh. Enggak karena yang lain-lain. Itu satu. Jadi perkara masalah syirik ini bukan hanya sebatas perkara bicara masalah menyembah, tapi juga perkara bicara masalah menuju. Bolehlah karena ini majelis zikir sampai menuju surga, jangan, itu maksudnya. Sudah sering disampaikan oleh guru kita bahwa surga bukan tujuan, sampai pahala bukan tujuan, sampai surga bukan tujuan. Tujuan akhir itu adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Li ghairillah hujiba an ghairillah ta'ala wa kullu man zakara wa qalbuhu bi ghairi mazkurihi siapa yang berzikir kepada Allah namun hatinya mengingat bi ghairi mazkurihi, bukan mengingat yang disebut, bukan mengingat Allah, hujiba bi alfi hijabin. Ikuti sama-sama. Hujiba bi alfi hijabin. Berzikir ya, tapi hati mengingat bukan Allah, maka ia akan terhalang, akan dihalangi bi alfi hijabin, dengan 1000 penghalang. Mungkin itu yang menyebabkan kita khataman macet, manakib macet, 1000 penghalang. Lianna zikra amalun, karena sebenarnya zikir itu adalah amalan, perbuatan. Jami'un li ahwalil qulub, yang menghimpun seluruh hal ihwal hati, wa asraril qurabi, dan memiliki rahasia yang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Min maqamatil yakin, dari maqam yakin, wa musyahadatis syuhud, maqam musyahadah, maqam syuhud, wa marati kasfitil ghuyub, sampai kepada maqam kasfil ghuyub, wa huwa hisnullahil azam, sampai zikir itu menjadi benteng bagi dirinya. Jadi 3 yang mesti dilewati ini maqam. Yang pertama adalah al-yakin, yang kedua adalah syuhud, yang ketiga adalah kasfil ghuyub. Ikuti sama-sama. Yakin. Yakin ini ada 7 tingkatan. Yang kedua adalah syuhud, yang ketiga adalah kasfil ghuyub. Apa namanya? Kasfil ghuyub. Apa yakin, apa syuhud, apa kasfil ghuyub, kita lanjutkan di bulan depan, kalau saya masih diundang. Itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 maqam ini yang mesti dilewati. Yakin itu ada 7 tingkatan. Ada apa namanya? Zon, syak, yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. 6 ya. Kemudian apa tadi? Syuhud. Syuhud itu tadi ada syuhudul wahdah fil kasrah, ada syuhudul kasrah fil wahdah, ada syuhudul wahdah fil wahdah. Kemudian kasfil ghuyub, terbuka tirai hijab hal yang gaib. Itu saja yang dapat disampaikan. Terakhir ada ikhwan kita, saudara kita yang akan dioperasi sakit, yaitu Apriansah bin Sanusi. Mudah-mudahan operasinya berjalan lancar, sehat sedia kala. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi karamati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Ajalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.